Pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Mitra Tarigan, dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita pada hari ini adalah pejabat Wali Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Bapak Mutakin Hasrim. Halo Bapak. Halo. Selamat siang, masih siang kita ya Pak ya? Siap, selamat siang. Selamat siang Mbak Mitra. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bongkar terus. Pak. Baik, sebelum kita berbincang Pak, izinkan saya memperkenalkan lebih dalam lagi nih Pak, Bapak kepada para pemirsa kita sekalian ya Pak. Baik pemirsa, Kota Tebing Tinggi saat ini dipimpin oleh pejabat wali kota Bapak Mutakin Hasrim sejak 28 Mei 2024. Bapak Mutakin atau biasa disapa dengan Pak Takin. Iya, benar. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kendati baru 5 bulan menjadi pejabat wali kota Tebing Tinggi, beliau tentu sudah tahu betul apa saja nih keunggulan dan tantangan yang dihadapi dalam membangun kota Tebing Tinggi. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memetakan 3 potensi daerah, yakni ekonomi sosial budaya, infrastruktur, dan juga pemerintahan. Dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya, Kota Tebing Tinggi menjadi kota perlintasan dari berbagai daerah. Itu sebabnya pemerintah Kota Tebing Tinggi memperhatikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan juga perdagangan. Di sektor infrastruktur, Kota Tebing Tinggi memiliki jalan tol Kutepat. Benar ya Pak ya? Benar. Kutepat. Singkatannya itu berasal dari Kuala Namu, Tebing Tinggi, Parapat. Iya, benar. Jalan bebas hambatan ini menghubungkan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Sergai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Pematang Siantar, dan juga Parapat. Di bidang pemerintahan, pemerintah Kota Tebing Tinggi mendirikan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan menjadi MPP pertama di Sumatera Utara. Seprovinsi langsung ya Pak ya. Jadi bagaimana nih kira-kira strategi Bapak Mutakin untuk membangun Kota Tebing Tinggi dalam periode yang relatif singkat ini? Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Wali Kota Tebing Tinggi Pak Mutakin Hasrim. Pak, ini MPP dan itu sebenarnya banyak juga ya Pak ya. Tapi ini kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira bagaimana nih Pak pertumbuhan dan pembangunan Kota Tebing Tinggi kita Pak? Ya, makasih Mbak Mitra dan para pemirsa semua. Saya dalam perjalanan menjadi penjabat Wali Kota Tebing Tinggi ini suatu tantangan. Artinya dengan tempo yang singkat, saya harus berbenah. Artinya berbenah itu ada beberapa program-program yang mungkin menjadi prioritas saya. Sasaran saya apa saja. Dan yang pasti dengan adanya tol Kutepat, Kuala Namu, Tebing Tinggi, dan Parapat itu jadi satu tantangan juga bagi kami. Di mana dengan adanya tol tersebut sekarang itu memangkas waktu yang biasanya 1,5 jam atau mungkin bahkan 2 jam dengan kemacetan antara Tebing Tinggi dan Medan itu sekarang hanya 45 menit. Wow. Dengan sesingkat itu... Pak, memangkas waktu 1 jam atau iya, tadinya 1 jam? 1,5 jam sampai 2 jam. Oke. Memangkas jadi 45 menit. Lumayan ya. 45 menit. Jadi artinya dengan itu, dan kami berharap dengan cepatnya waktu itu dari Medan ke Tebing ini tantangannya itu saya berpikirnya program prioritas itu yaitu pendidikan dan kesehatan dan juga perdagangan, yaitu kuliner kami di Kota Tebing Tinggi itu. Sekarang saya berharapnya juga kami di masyarakat Kota Tebing Tinggi itu butuh sesuatu yang menarik orang untuk datang ke sana. Tentunya saya dengan seluruh jajaran pemerintahan Kota Tebing Tinggi sudah bersama-sama akan melaksanakan event-event besar tentunya. Dengan apa itu? Contohnya mungkin dengan pesta kuliner, pesta budaya di Kota Tebing Tinggi. Dan memang Kota Tebing Tinggi ini, Mbak Mitra, saya sampaikan di Tebing Tinggi ini tak ada makanan yang tak enak. Semua enak-enak banget. Setuju. Enak-enak banget semua di sini. Jadi artinya sebagai kota perlintasan kami membuat sesuatu yang berbeda nantinya. Apa itu? Untuk orang itu agar dapat mampir atau mungkin singgah sebentar lah ke Kota Tebing Tinggi untuk menikmati kulinernya seperti itu. Dan insya Allah ke depan mungkin akan kami launching juga sebagai ada sentra di situ khas kuliner-kuliner Melayu dan kuliner-kuliner khas juga Batak di sana di Kota Tebing Tinggi. Dan saya berharap seluruh jajaran setelah nanti ini kita sama-sama kita launching dan kita berharap ini menjadi daya tarik tersendiri
bagi orang-orang atau masyarakat yang akan melintas. Karena kami sebagai perlintasan, mungkin masyarakat yang akan berwisata ke Parapat bisa mampir dulu ke Kota Tebing Tinggi, seperti itu, karena dengan singkatnya waktu tadi. Dan yang kedua masalah kesehatan. Kami berharap kesehatan itu bisa menjadi satu prioritas karena alhamdulillah kemarin sejak kunjungan Pak Presiden di bulan 2 kemarin 2024, tepatnya di tanggal 20 Februari, di mana Bapak Presiden akan membuat training kesehatan di sana, rumah sakit kesehatan, rumah sakit pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Yang insya Allah Buat satu provinsi. artinya begini, sebagai penyanggah kan kami ini kan ada berbatasan langsung dengan Batubara, dengan Serdang Bedagai, dengan Simalungun dan Kota Siantar. Jadi artinya nanti itu bisa melayani masyarakat sekitaran kabupaten kota tersebut untuk berobat ke Kota Tebing Tinggi dan tidak lagi ke Medan. Nah, jadi dengan adanya pelayanan yang rumah sakit yang saya rasa cukup luar biasa nantinya itu dengan anggaran yang juga luar biasa besar, sekitar 200-an M kurang lebih nantinya bantuan dari pusat itu, dan mudah-mudahan akan di groundbreaking di bulan 1 tahun 2025 nanti pembangunannya. Jadi dengan lengkapnya fasilitas kesehatan itu tentunya akan nanti membawa banyak lah manfaatnya bagi kami, khususnya ekonomi. Pastinya. Pasti kulinernya juga maju, dan nanti pasti yang di situ juga mungkin homestay atau ghost house itu pasti akan berkembang nanti di situ, di sekitaran Kota Tebing Tinggi sebagai penyanggah kabupaten lainnya. Jadi dengan adanya nanti rumah sakit itu, jadi semua nanti kabupaten kota yang berdekatan dengan kami akan insya Allah akan dirujuk ke rumah sakit tersebut. Rumah sakit yang namanya Kumpulan Pane. Dan kami harap mungkin ini juga sebagai rumah sakit pendidikan juga nanti pasti otomatis nanti mahasiswa atau mahasiswi yang kedokteran, yang medis pasti akan stay di situ dan akan tinggal di situ dan menjadi bagian dari masyarakat Kota Tebing Tinggi. Itu yang kami harapkan. Pastinya Pak. Pastinya insya Ini Allah. di awal langsung diomongin Pak semuanya Pak. Jadi saya bingung nih nanyanya Pak, banyaknya. Nggak, mungkin saya terlalu semangat Mbak Mitra dengan Terlalu Kota Tebing semangat Tinggi ya, ini. Pak, ya? Jadi saya artinya Kota Tebing Tinggi ini saya berpikir kota yang berkelanjutan dan Pastinya. progresif ke depannya Baik. bagaimana. Baik. Nah, dan mudah-mudahan insya Allah dengan adanya semacam intervensi dari kami pemerintah membuat sesuatu yang beda yang orang akan melirik ke Kota Tebing Tinggi ini. Kami mohon maaf mungkin dengan keterbatasan APBD kami akan membuat sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Membuat event-event yang tingkat provinsi juga bahkan nasional juga mungkin kami berharap bisa dibuat di Kota Tebing Tinggi ini. Pastinya. Kami pokok pada intinya sekarang menghayu-hayukan orang banyak ke Kota Tebing Tinggi. Nah, karena saya berpikir dengan adanya Kutepat tadi, tol Kutepat tadi itu pasti ini akan menjadikan home base. Ya. Home base. Karena kita tahu bersama, insya Allah mungkin nanti Semangke juga yang ada di Kabupaten Batubara akan berkembang, otomatis nanti akan banyaknya karyawan atau orang bekerja di Semangke bisa tinggal di Kota Tebing Tinggi. Benar. Karena Kota Tebing Tinggi itu, kalau kita bilang, orang Kota Tebing bilang, jam berapa saja kalau lapar, mau jam 2 pagi, 3 pagi, selalu ada kuliner tetap ada di Kota Tebing Tinggi. Selalu ada kuliner ya Pak ya. Pastinya. Gitu Mbak Mitra. Pastinya Ya. Pak. Pak Takin, tapi dari semua nih Pak ya, kan kayaknya udah menggebu-gebu nih. Padahal baru 3 bulan ini yang diutamakan apa nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak? Yang pasti diutamakan itu kalau saya pikir itu ya masalah kami itu bagaimana orang itu datang ke tempat kami. Dengan salah satunya yang saya sampaikan tadi, insya Allah dengan adanya rumah sakit baru tadi dengan fasilitas kesehatan yang sangat lengkap dan kuliner yang cukup luar biasa dan yang tentunya yang untuk pendidikan juga, karena di situ juga insya Allah pada bulan Oktober ini salah satu universitas terkemuka akan membuka cabang di Kota Tebing Tinggi. Nah, itu yang sasaran kami itu ya menjadikan kota jasa dan perdagangan, baik juga pendidikannya seperti itu Mbak. Sempat ini nggak sih Pak, karena kan tadi perlintasannya Pak ya. Kita tahu di Indonesia ini cukup banyak nih kota-kota yang perlintasan, Cirebon atau beberapa daerah Pak ya. Ada nggak mungkin mencontoh atau mungkin luar negeri gitu yang pengennya itu seperti apa tuh kalau boleh tahu tuh Pak? Kalau kami sih mikirnya gini Mbak Mitra, kemarin itu salah satunya dengan adanya tol Kutepat ini menjadi momok menakutkan juga bagi kita. Justru menakutkan Pak? Iya,
masyarakat berbicara seperti itu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikir ini tantangan bagi kami. Dengan adanya tol tepat itu, infrastruktur itu, pastinya kan ini membuat sesuatu yang gampang, lebih ekonomis seperti itu. Bukan suatu mau menakutkan yang di polemik di masyarakat itu, wah nanti ini tebing tinggi ini akan ketinggalan, nggak akan dilirik lagi, jadi tidak jadi persinggahan. Jadi orang enggan untuk keluar tol, tidak seperti itu. Nah, jadi saya tidak mau berpikiran seperti itu dan selalu berpikiran positif bagaimana tebing tinggi ini nantinya ini pasti akan menjadi salah satu kota yang mempunyai daya tarik dan mempunyai daya saing ke depannya. Nah, seperti itu, Mbak. Ya. Waduh, pastinya ya Pak ya. Saya juga pernah cuma lewat, enggak, kita mampir sebentar kuliner kalau nggak salah waktu itu juga. Tapi ya karena ngejar waktu, akhirnya kita lanjut lagi. Iya, benar, Mbak. Menarik banget. Kalau boleh tahu yang tadi pembangunan rumah sakit pendidikan yang menurut aku bagus banget juga, dan itu udah tahap sampai ya memang masih dalam tahap pembangunan, Mbak. Yang akan mungkin di groundbreaking itu di bulan 1 tahun depan. Tapi saya yakin itu akan menjadi cukup luar biasa. Jadi penyangga 5 kabupaten kota di sekitaran kota tebing tinggi. Ya, jadi orang yang di sekitaran 5 kabupaten tadi termasuk kami itu tidak perlu lagi nanti berobatnya ke kota Medan yang selama ini seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Ini Pak, kalau boleh tahu nih, dengan potensi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan juga pemerintahan, dari segi keunggulannya tuh yang kira-kira mungkin ingin Bapak capai itu bagian mana nih, Pak? Kalau saya berpikirnya pasti dari sisi ekonomi ya, Mbak ya. Itu yang pasti, dimana kalau memang orang banyak melirik tebing tinggi itu membuat suatu event atau acara di kota tebing tinggi itu, otomatis ekonomi kita kan bergerak seperti itu. Karena saya tahu juga tipikal masyarakat kita kota tebing tinggi itu, masyarakatnya itu berwirausaha semua gitu loh. Nah, berwirausaha semua, jadi otomatis pastinya nanti akan mempunyai dampak ekonomi yang baik. Nah, seperti itu. Jadi tugas pemerintah itu bagaimana caranya orang banyak datang ke kota tebing tinggi. Nah, seperti itu aja. Itu mesti pemikiran kita, saya sebagai penjabat wali kota tebing tinggi dan seluruh OPD saya yang berkaitan dengan hal itu, mesti membuat sesuatu yang berbeda atau event-event besar di kota tebing tinggi. Jadi masyarakat sudah menyiapkan semacam usaha atau semacam makanan yang kuliner yang luar biasa, dan mungkin masyarakat lain juga mungkin dari bisnis homestay tadi atau guest house tadi. Ya kita kan untuk pemerintahan, tugas kita ya ayo dong sama-sama ke tebing tinggi seperti itu. Nah, baik. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa kebanyakan dari warga kita adalah pengusaha ya, Pak benar. Ya. Boleh tahu nggak sih Pak, mungkin apa nih sih kemudahan-kemudahan yang bisa pemerintah tawarkan untuk agar warga kita tuh lebih berkembang dari segi usahanya, selain tentu saja event-event yang tadi juga sudah dipersiapkan ya Pak ya. Boleh Pak, mungkin silakan Pak. Ya, makasih Mbak Mitra. Jadi artinya dari segi sekarang ini masyarakat kota tebing itu paling gampang, salah satunya masalah izinnya. Karena memang saya meneruskan pendahulu saya itu, wali-wali kota yang terdahulu itu memang MPP yang pertama di Sumatera Utara itu adalah di kota tebing tinggi dan menjadi percontohan. Jadi sekarang kita gampang saja masalah izin itu, cukup memakai aplikasi saja sudah bisa terbit izinnya. Artinya dengan administrasi yang lengkap dan tidak perlu lagi mungkin sekarang ya berhubungan dengan langsung datang. Mungkin mereka tidak punya waktu juga datang ke MPP, kita yang mendatangi mereka. Mereka hanya di aplikasi membuat janji. Contoh nih Mbak Mitra, mau buat usaha kuliner, rumah makan siang malam atau rumah makan asik banget, seperti itu. Ya kalau Mbak nggak punya waktu ke MPP mengurus izin, kita yang datang. Petugas kita yang datang. Jemput bola gitu Jemput ya Pak bola. ya. Mbak nanti di aplikasi, sekarang kan gampang, cukup dimasukkan ke aplikasi. Mbak Mitra, saya di rumah hari Selasa pukul sekian, nanti petugas kita datang. Jadi sangat mudah dan tanpa biaya apapun. Sangat mudah tanpa biaya apapun. Biasanya berapa hari gitu bakal selesai atau SOP-nya selama itu masih syaratnya ada lengkap, kita kemarin itu langsung saya lihat sesuai SOP itu hitungan beberapa jam selesai, Mbak. Hitungan beberapa jam selesai, cepat. Pastinya insya Allah. Sangat dibutuhkan para pengusaha kita ya Pak ya. Dan kita bantu dari segi apapun itu. Contoh mungkin makanan yang halal atau non halal, otomatis kan mesti ada sertifikatnya, registrasinya. Sampai situ juga kita bantu dan kita arahkan juga masyarakat seperti itu. Ya. Makin dimudahkan berarti. Insya Allah makin mudah. Kita, ya, Pak, kalau mereka juga saya sampaikan tadi tidak punya waktu, kita yang datangin.
Pastinya, Development. pastinya, Ya, pastinya. Baik, tadi soal ekonomi, Pak. ya, Nah, dari segi sosial budaya nih, Pak. ya. Apa mungkin lebih rinci tadi? Tadi Bapak sudah mengatakan sih Hmm. sebenarnya, tapi mungkin lebih elaborasi lagi, Pak, kira-kira, Pak. Kalau dari sosial budaya ya, kalau kebudayaan kita itu ya, karena kita kan beragam etnis juga di situ, Mbak. Ya, benar. Ada etnis dari Simalungun, ada etnis Batak Tobanya, ada Melayunya, ada Tionghoanya juga. Dan masyarakat insya Allah dengan kearifan lokal yang ada, insya Allah selama saya juga di sana hampir 4 bulan itu tidak pernah ada crash ya, tidak pernah ada permasalahan di etnis itu, karena memang semua itu berelaborasi gitu loh. Dari kebudayaan juga saling menghormati semua. Jadi cukup kalau masyarakat di sana cukup kita terdukung oleh situ. Hal-hal seperti itu tidak pernah ada yang konflik antar suku atau etnis, tidak pernah ada, dan artinya itu saling guip semua, Mbak. Saling guip semua. Jadi kita pemerintah yang pasti dengan mereka kompak ya, jadi kita juga mesti pokoknya masyarakat Kota Tebing itu gimana kalau pemerintah itu berbuat baik pasti mendukung lah. Itu aja sih, Mbak. Nggak ada yang suatu yang dari segi sosialnya yang menakutkan ya. Nanti kalau kita buat semacam event atau acara atau apapun itu bersinggungan dengan masyarakatnya, tidak pernah seperti itu. Ah, Baik, Pak, dari tadi Bapak ngomongin tentang event ya, Pak ya, Ya. event lokal maupun Ya. nasional yang Ya. sedang di ini. Boleh tahu nggak sih mungkin pengalaman yang sudah dilakukan? Apakah event-event seperti apa nih yang mengundang sekali masyarakat daerah Tebing Tinggi juga Provinsi Sumatera Ya. Utara khususnya, Pak? Tentunya saya juga berharap pemerintah provinsi tentunya mensupport banget kami. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan ada event festival budaya sekota Tebing Tinggi, di mana kita akan menampilkan kearifan lokal kita, di mana kita akan melaksanakan di sana itu semacam fashion show, kuliner makanan, seperti hal seperti itu. Dan nanti akan kita tonjolkan lagi ke mana arah-arah dan kebijakan tentang sosial budaya ini yang akan kita tuju seperti itu. Jadi rencana yang akan saya lakukan di bulan November nanti akan semua kita kolaborasi dari semacam etnis akan tampil di sana nantinya. Dan mereka sangat antusias untuk menyambut hal seperti itu. Ragam etnis Ragam ya, etnisnya Pak akan ya? kita tonjolkan di sana, di mana nanti masyarakat Kota Tebing Tinggi dapat menyaksikan itu secara beramai-ramai, dan mereka juga meminta ke saya, mungkin kita punya lapangan, ada namanya lapangan Kota Tebing Tinggi yang mungkin ya kapasitas itu tidak mencukupi, tapi mereka meminta ke saya akan menutup fasilitas umum untuk sementara, saya rasa tidak ada masalah. Dan itu juga sudah kita koordinasikan ke semua pihak, dan mudah-mudahan ini akan jadi event yang saya rasa cukup luar biasa lah nantinya. Dan Fashion saya show. juga berharap akan didukung semua pihak nantinya. Pastinya. Ya, pastinya. Pastinya, karena kan kita tahu berbagai daerah-daerah di Indonesia semakin suka nih Pak bikin event-event, Iya. bahkan nationally regularly tahunan Iya, ya Pak ya. tahunan. Harapannya teman-teman Tebing Tinggi juga membuat Mudah-mudahan Mbak Mitra gini, artinya saya di sana sudah melihat memang di situ tidak ada kalender event tetap di Kota Tebing Tinggi. Jadi saya berharapnya dengan kehadiran saya di sana, dan mudah-mudahan ini bisa jadi event tahunan. amin. Dan saya ini berharap saya ini sebagai penyemangatnya nanti, dan mudah-mudahan membuka jalannya nanti, dan mudah-mudahan event ini bisa kita buat semacam tahunan. Mungkin Ya. kalau di kabupaten kota lain, mungkin kalau kami Sumatera Utara itu contoh semacam Kabupaten Karu ada pesta buah, Ya. di mana tumpah ruah masyarakatnya sudah panen, hasil panen dibawa ke jalanan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga Kota Tebing Tinggi nanti setelah kita prakarsa ini, kita yang mengawal ini, mudah-mudahan bisa jadi event tahunan. Saya Amin, berharap seperti amin. itu gitu loh. Karena respon dari masyarakat luar biasa gitu loh. Jadi nanti dari semua kita libatkan, semua etnis kita libatkan di sana. Nah, jadi artinya sudah semua berkolaborasi, saya rasa insya Allah ini akan jadi luar biasa juga. Amin, Nah, gitu. amin. Artinya keberagaman etnis di Kota Tebing Tinggi itu justru menjadi sebuah powerful ya Iya, Pak ya. mestinya seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi keberagaman kami itu tidak menjadi penghalang kami untuk jadi satu. Dan kami berbeda-beda itu di Kota Tebing itu yang membuat kami satu. Setuju Iya. banget. Bagus, ini bagus banget Pak. Iya. Pak, dan sekarang kita beralih ke bidang pendidikan nih Pak. Tadi sudah dikatakan sudah mulai ada kampus juga yang Iya, sedang benar. dibangun ya Oke. Pak ya. Tapi ini kalau boleh tahu bentuk peningkatannya yang mungkin sudah terjadi, sudah terlihat gitu, itu seperti apa nih Pak kalau boleh tahu di bidang pendidikan Pak? Ya, makasih Mbak Mitra. Jadi pendidikan ini kalau memang tugas kita di kabupaten kota itu kan SMP dengan SD ya. Jadi sekarang ini kita mau tidak mau memang zamannya sudah berubah, Mbak.
Mungkin kita dulu sekolah Mbak Mitra dulu pasti asik nulis saja, Yes. kan seperti itu. Iya. Sekarang ini bagaimana saya berpikirnya ke era digitalisasi, di mana anak-anak kita itu bisa belajar itu menarik bagi dia, seperti itu. Jadi sekarang saya rasa nggak zamannya lagi ya kalau, mohon maaf, mungkin kita guru menerangkan di depan, hanya dengan kapur tulis atau spidol, kita di belakang hanya mendengarkan, tidak seperti itu. Ini bagaimana nantinya masyarakat kita atau siswa-siswi itu bisa langsung berinteraktif dengan, namanya itu ada interactive flat panel. Itu semacam digital itu, ya itu belajar itu bisa dua arah langsung, Mbak. Dan salah satunya Kota Tebing Tinggi ini, saya kemarin juga di ujian akhir sekolah itu sudah melaksanakan digital dalam ujian. Ujian Jadi akhir sekolahnya itu mereka tuh pakai handphone, Mbak. Wah, Anak-anaknya handphone. pakai handphone. Tapi Wow. memang mohon maaf, memang tidak semua siswa-siswi kita mungkin mempunyai handphone. Tapi dari sekolah saya perintahkan Pak Kades Pendidikan untuk memfasilitasi itu. Mungkin yang tidak mempunyai handphone atau Android, ya siswa-siswinya itu kita berikan pinjaman laptop sementara. Nah, seperti itu. Jadi dengan digitalisasi, anak siswa-siswi itu serasa lebih menarik juga pembelajarannya dengan mereka. Pastinya. Tidak hanya dengan kertas dan tulisan seperti itu. Dan kami Kota Tebing Tinggi kemarin, saya mudah-mudahan kalau saya tidak salah, nanti mungkin mohon dikoreksi, ya Kota Tebing Tinggi itu sudah melaksanakan ujian itu secara digital, Mbak. Kita tidak lagi 100%. paperless, 100%. Wow. Tingkat SMP tapi belum tingkat SD, tingkat SMP. Tetap saja menurut saya itu perlu diapresiasi sekali Iya, Pak. saya juga apresiasi betul kepada khususnya Dinas Pendidikan kita juga. Dan karena saya dimasuknya ini memang ya sebagai penjabat di pertengahan, saya salah satunya pendidikan itu ya saya perhatikan dari segi juga kita penganggarannya. Jadi artinya kita selalu berbicara Indonesia Emas 2045 seperti itu. Jadi pendidikan itu mahal, Mbak. Setuju. Pendidikan itu mahal. Nah, jadi dengan fasilitas yang kita berikan kepada siswa-siswi kita harap ini memacu mereka lebih menarik seperti itu. Ya kalau nanti Mbak Mitra lihat keren deh banget. Pokoknya mereka itu ujian, udah ada layar di depan, ada TV di depan, dengan cukup pakai handphone, dikasih waktu, dan nanti itu mereka selesai ujian itu nilainya sudah kelihatan. Terpampang ya. Sudah terpampang seperti itu gitu loh. Nah, itu saya rasa cukup yang luar biasa juga. Yang selama ini kita mungkin di zaman kita Mbak Mitra kemarin itu ya ujian, kita masih nanti satu arah dulu ya, satu Pak. bulan baru kita tahu nanti kita bagi rapor. Benar Seperti itu. sekali, Jadi kemampuan mereka itu langsung nanti ketahuan seperti itu. Dan tidak ada lagi yang mikir-mikir ya siswa-siswi itu mau bawa contekan, ternyata nggak ada mikir lagi. Karena semua dengan ada waktunya gitu. Ada pas-pasnya waktunya. Ada time limitnya. Iya. Tapi kalau boleh tahu, maksudnya kalau kita ngomongin tentang digitalisasi kan Pak, kita tentu saja membutuhkan para guru yang juga bagus ya Pak ya, artinya digitalized gitu Pak. Itu kalau boleh tahu seperti apa nih Pak yang dicanangkan pemerintah Pak? Ya kebetulan guru kita itu ya kalau saya nggak salah itu ada namanya guru belajar merdeka ya kalau nggak salah saya. Kalau saya salah tolong dikoreksi nanti Mbak, saya juga lupa. Artinya memang guru-guru itu sudah mempunyai SDM untuk mengaplikasikan digitalisasi tersebut. Mengajarkan, dan mereka juga bisa membuat sesuatu itu, membuat program mereka itu dimasukkan ke aplikasi itu gitu. Contoh mungkin Mbak Mitra nih guru nih di sana. Mungkin Mbak Mitra nih punya suatu inovasi. Nah, contohnya nanti belajar menghitung tuh sambil membuat suatu kuis. Bisa diaplikasikan di situ gitu. Nah, jadi guru-guru itu hampir rata. Memang di setiap sekolah itu ada yang 5 bahkan 10 orang itu sudah sangat-sangat luar biasa digitalisasinya, Mbak. Tentunya itu bisa jalan. Langsung jalan ya langsung Pak jalan, ya. insya Allah. Atau mungkin ada tambahan pelatihan khusus gitu Tentu, dari tentunya pemerintah ada. atau Ya gimana? kan saya rasa kementerian kita juga ada beberapa kali itu ya membuat pelatihan seperti itu ya. Nah, kalau kita guru-guru itu luar biasa lah. Ada yang namanya juga, saya saking juga kemarin bingungnya, ada berapa macam lah tipikal guru itu. Ada guru gasing juga namanya, yang anak-anak itu kalau kita suruh ngitung 25 kali 5 kali 7 berapa nilainya, langsung tahu gitu loh. Luar biasa lah. Guru Kita Mbak, gasing. kalau dihitung itu kita nggak tahu berapa gitu loh Mbak. Ya cukup luar biasa lah. Artinya kalau pengajaran itu interaktif dua arah, itu pasti hasilnya pasti lebih luar biasa. Membuat saya rasa. adik-adik kita antusias tentunya Benar, ya Pak. karena kan sekarang tanpa kita sadari ya Mbak Mitra ya, artinya Android atau gadget itu kan sekarang jadi momok menakutkan juga gitu loh. Bagi Iya, berapa banyak orang tua orang mungkin ya. gitu kan seperti itu. Jadi kalau memang mereka belajar sudah pakai
hal seperti itu kita jangan menganggap hanya gadget ini jadi yang menakutkan, itu ya mungkin salah arah gitu ya, mungkin main game-game yang nggak benar atau gimana, itu yang berbahaya kan gitu kan. Tapi kalau memang kita suka tidak suka, orang tua sekarang ini mesti memang anak-anak itu ya tidak bisa terlepas dari situ. Tapi kita ambil ke arah positifnya. Ya, kita arahkan ya Kita Pak arahkan. ya. Kan seperti itu sekarang gitu. Kalau kita Setuju, arahkan yang Pak. benar, pasti memang itu masa sekarang seperti itu, Mbak. Ya sekarang paperless ya seharusnya, Mbak ya. Iya, Seperti itu gitu. udah banyak sekali urusan Udah paperless seperti ya, Pak. itu, mesti sekarang juga kan kita tantangan juga, tantangan elektronik segala macam ya. Kejamannya mesti begitu saya rasa, Mbak. Dan mudah-mudahan ya nanti Mbak cek juga deh. Kalau tebing tinggi itu saya rasa kalau pendidikan digitalisasinya ya lumayan lah. Biasanya bagian best juga. transit kota itu menurut saya cukup tinggi sih Pak, Iya. gitu kan, karena kan pendatang tiba-tiba datang, Iya. gitu kan, terus akhirnya info-info baru khususnya tentang digitalisasi itu cepat sekali Iya. Pak ya. Sekarang kan udah Gen Z ya, Mbak ya. Ya, benar juga Gen Z Benar, juga. mesti gitu, Mbak. Nggak yang mesti sesuatu yang menarik gitu bagi mereka. Karena pola pikirnya pas sama kita pasti beda gitu loh. Iya. Ya kalau kita arahkan juga mereka untuk coba belajar nih, kasih buku, baca terus, ya pasti saya rasa nggak menarik bagi mereka gitu loh. Setuju. Mereka bagaimana mereka itu kita ajarkan itu interaktif. Nah, mereka juga merasa memang itu menjiwai ya, saya rasa ya, menjiwai gitu dengan digital itu. Dari handphone juga mereka bisa belajar. Ya pasti kreasinya, inovasinya pasti muncul saya rasa nanti, Mbak. Pastinya. Pastinya seperti itu. Baik. Ya. Pak, nih setelah tadi pendidikan kita sudah ngomong, sosial budaya juga sudah Pak. Boleh tahu nggak Pak, dari tadi Bapak sudah sedikit mention soal kesehatan Pak. Iya. Sedang dibangun ya Pak ya, Iya, rumah mudah-mudahan, sakit insya Allah. Iya. pendidikan ya Pak ya, Iya. itu tentu saja untuk meningkatkan kesehatan kita. Tapi boleh tahu nggak sih Pak, mungkin ada layanan unggulan nggak sih kalau di bidang kesehatan kita di Tebing Tinggi Pak? Baik, Mbak. Baru sih, ini baru kemarin juga saya luncurkan itu masalah fasilitas kesehatan itu, di mana semua nanti masyarakat yang khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi itu di fasilitas kesehatan manapun dia bisa berobat. Yang selama ini, contoh Mbak Mitra nih di Kecamatan A gitu loh. Mbak Mitra itu hanya bisa dilayani oleh puskesmas Kecamatan A. Kok sekarang saya sampaikan ke jajaran dinas kesehatan itu, dimanapun kalau dia masyarakat kita Kota Tebing Tinggi itu disilahkan untuk berobat di kecamatan manapun. Tingkat Vaskes 1 ya Pak ya? Vaskes satunya benar ya. Ya mungkin Mbak, saya dengan waktu saya sangat singkat juga mungkin tidak banyak lah mungkin yang bisa saya lakukan, tapi artinya saya itu memprioritaskan yang memang mesti kita prioritaskan, yang utama gitu loh, yang dasar pendidikan dan kesehatan. Soal tadi mengutamakan, jadi warga Tebing Tinggi boleh ke puskesmas mana aja. Iya. Mungkin sebelumnya tuh ada keluhan seperti apa, ataukah susah gitu menjangkaunya? Kebetulan seperti gimana tuh, Pak? saya juga ada program saya yang namanya Wakmen. Wali Wakmen. Kota Menyapa gitu ya. Oke. Jadi saya setiap seminggu itu 2 kali itu pasti saya itu mungkin berkantor pun di kelurahan. Langsung Jadi bertemu warga ya? masyarakat yang di Kota Tebing Tinggi itu ya mereka mintaan sih yang gampang sih Mbak, yang simpel aja. Yang pertama itu masalah kesehatan, di mana mereka sakit mereka dapat terlayani, itu aja. Dan mungkin ya secara klasik lah, kalau nama kita di kota itu pasti ya nggak jauh-jauh dari sampah. Dan mereka tuh simpelnya, mereka tuh tidak mau di depan rumah itu ada sampah bertumpukan, yang gitu-gitu sih Mbak, kalau simpelnya gitu loh. Di mana mereka pun saya rasa dengan begitu masyarakat yang sudah cukup mandiri ya kalau Kota Tebing Tinggi itu ya. Yang saya sampaikan tadi, mereka sudah bisa berwirausaha seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti itu bila kita langsung sentuh, saya itu respon masyarakat cukup baik gitu loh. Jadi mungkin contohnya Pak, saya ini mau berobat di sini kok nggak bisa, saya kan masyarakat Tebing Tinggi juga, kok mesti ke rumah puskesmas sana sih Pak gitu loh. Itu kan simpel gitu loh. Tapi mungkin ada aturan yang memang juga dia mesti ke sana kan seperti itu. Tapi ya kan namanya kita masyarakat ini kan dia kan pengen yang gampang juga. Jadi kita kalau kita jelaskan ke masyarakat itu, oh Anda nggak bisa, Anda ini ada aturan perwalnya, atau ya itu kan dia kan Udah sakit, udah bingung sakit lagi gitu Pak ya? jangan seperti itu gitu loh. Dimana mereka simpel, mereka menganggap mereka masuk Kota Tebing Tinggi, dan di puskesmas manapun yang namanya wilayah Kota Tebing Tinggi dia kan sah-sah saja. Ditangani seperti itu, langsung. gitu. Cepat artinya Iya, ya itu Pak aja ya? Mbak. Dimana respon kita yang masyarakat itu cepat, ya pasti senang lah. Masyarakat kita Setuju. juga udah pinter-pinter aja. Setuju Kalau banget, kita Pak. jelasin sama dia nanti, Pak, Ibu, nanti Bapak Ibu nggak bisa nih seperti ini ada administrasinya, ya.
Kan Bapak pemerintahnya katanya, Bapak yang buat aturannya kata gitu. Ya kalau saya pemerintah nggak saya buat seperti itu ya kata. Wah, kalau itu kan mereka tuh ya, saya waktu Amin menyapa itu saya nggak ada ya, saya tidak ada membatasi siapapun boleh datang pada saat itu memberikan keluhannya. Tapi saya sampaikan aja memang keluhan yang mungkin ya masalah drainase mungkin. Oh, drainase. Tapi pada saat itu saya sampaikan juga yang namanya kita drainase ini ya saya sampaikan juga. Ya kita mesti menjaga juga dong lingkungan kita, saya bilang gitu. Ya, masyarakat itu kalau saya jelaskan dengan gamblang, transparan, ya menjelaskan ini jangan terlalu mungkin Jelimet ya, nggak usah jelimet jelimet-jelimet ya. gitu. Kalau kita jelaskan secara apa dengan kata-kata bahasa sehari ya mereka terima juga lah, Mbak. Itu aja. Penting mereka itu gimana bisa ekonomi, contohnya mungkin mereka jualan laku, udah. Di mana mereka saat mereka sakit, pilek flu, ke puskesmas ada obatnya, udah selesai. Gitu aja sih saya, Mbak. Pastinya. Ya, seperti simpel-simpel aja sih kalau menurut saya. Kelihatannya simple, Pak. Tapi kalau banyak orangnya tuh Iya, kadang itu. ribet ya, Pak ya. Memang seperti itu, tapi maksudnya kan ya mungkin masyarakat yang ya kelasnya kan pasti ada lah saya Mbak ya. Kalau yang pemikirannya udah dari segi ekonominya agak apa ya pasti berbeda juga lah pemikirannya seperti Baik. itu ya. Siap. Ya. Tadi kita sudah banyak nih Pak. Tadi Bapak juga sudah mention beberapa kali soal kuliner Pak. Ya. Kita akan membuat event kuliner ya Pak ya. Tapi sebelum ngomongin tentang eventnya itu apa sih Pak sebenarnya unggulan kuliner kita itu Pak? Kalau kita di tebing itu yang pasti lemangnya itu luar biasa asiknya. Lemang, iya benar. Roti kacangnya juga luar biasa kan gitu kan. Masakan khas Melawinya juga Bataknya luar biasa, rempah-rempahnya luar biasa Mbak. Nah, seperti itu gitu. Pokoknya kalau Mbak Mitra ke sana tuh di tebing itu tak ada makanan yang tak enak. Yang ada yang semua yang enak-enak sekali. Enak banget ya Pak. Iya, ya? enak banget kalau kita misalnya seperti itu. Wah, memang enak Pak, apalagi untuk kita Sumatera sangat menyukainya ya Pak ya. Tapi tentu saja kita membutuhkan promosi lagi Pak untuk Iya, benar. kepada masyarakat lebih luas Indonesia secara umumnya lagi wisatawan asing kan kita tahu Iya. Sumatera Utara cukup banyak ya Pak wisatawan asing. Ini apa nih Pak upaya-upayanya Pak? Kalau saya Mbak Mitra terus terang ya Mbak Mitra ya, saya juga nggak mau terlalu berbicara terlalu tinggi nanti itu. Kalau saya kita wisatawan itu bagaimana datang dari mancanegara ke tebing tinggi nggak. Saya cukup yang lokal-lokal aja dulu, alhamdulillah Mbak. Nah seperti itu. Bagaimana yang kabupaten tetangga saya mau datang mampir ke tempat saya, mungkin yang dari kota Medan datang ke tempat saya. Untuk yang pertama itu saja yang saya laksanakan. Artinya mereka datang berapa itu pasti dong berbelanja tempat di tebing tinggi. Itu saya sudah menaikkan roda perekonomian cukup luar biasa gitu. Dan bagaimana nanti bila mungkin contoh bekerja di batu bara bisa tinggal di tempat kami kan seperti itu. Dia kan pastikan nyewani guest house seperti simpel-simpel aja Mbak. Saya nggak mau yang nanti ngomong nanti bagaimana nih Mas wisatawan asing bisa ke tebing tinggi ya saya. Jangan salah loh Pak. Iya. Dulu saya waktu naik mobil, kita tuh naik mobil dari Sumatera Barat, bis lebih tepatnya bis. Akhirnya banyak juga wisatawan yang naik darat gitu kan Iya. Pak. Pastinya bisa saja akhirnya berhenti dulu di tebing tinggi kan Kalau Pak, ada menuju seperti Sumatera itu Utara. saya anggap itu bonus alhamdulillah. Oh bonus, Mbak. oke baiklah. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kalau masyarakat saya tebing itu dengan contoh kemarin Mbak dengan adanya pagelaran PON juga cabur di situ, itu menjadikan geliat ekonomi itu luar biasa. Itu hanya seminggu gitu loh. Bayangkan aja mungkin orang-orang dari Pulau Jawa ya otomatis kan dia pasti ngantongin duit lah, minimal 1 juta satu orang kan gitu kan. Lebih, Pak. Biasanya Pasti lebih, lebih lah kan gitu kan, pasti lebih kan berbelanja di tebing tinggi itu udah banyak tuh yang kebetulan di rumah dinas saya tuh banyak jual kuliner depan. Oh makasih Pak Wali, udah dia ngomong gini aja kalau bahasa Medan. Udah rame kali Pak Wali tebing ini, lumayan juga 1 minggu ini. Katanya itu udah bersyukur gitu loh. Mudah-mudahan insya Allah lah. Makanya saya selalu tadi ngomongnya event-event gitu loh. Itu aja. Ya, memang itu salah satu pematik ya Pak ya. Tapi tentu saja akan lebih banyak lagi ya Pak kalau ya. ilmu ekonominya kan di mana orang rame pasti geraknya bagus itu aja sih. Pastinya Pak. Ya, Mbak. Pak, ini agak serius nih Pak. Ini kan kan dari situ juga. serius juga. Pak, ini November ini kita akan menghadapi salah satu momen yang cukup spesial ya Pak ya, Pilkada 2024. Nih kalau boleh tahu nih apa nih? Mungkin ada persiapan khusus kah untuk menghadapi Pilkada nanti atau seperti apa Pak? Tentu saja untuk menjaga keamanan ya. Terutama itu bagaimana nih Pak kira-kira? Ya tentunya kalau saya menyampaikan yang pasti ini pesta demokrasi yang luar biasa di seluruh Indonesia.
Jadi saya sampaikan juga kepada masyarakat saya, setiap saya yang namanya Wakmen tadi, wali kota menyapa tadi, kita jagalah kekondusifan Kota Tebing Tinggi ini. Saya sampaikan ke mereka, boleh berbeda pilihan, tapi jangan kita terpecah. Seperti itu. Saya lebih gamblang menyampaikan seperti ini. Jangan gara-gara rumah A, rumah B itu beda pilihan, tak nongkrongnya bareng lagi. Silahkan saja berbeda pilihan. Lihat masing-masing paslon visi misinya. Saya bilang seperti itu. Nah, jadi artinya kita ini setelah pesta demokrasi ini kita guyupnya itu mesti. Itu yang mesti saya sampaikan. Silahkan pilih yang mana saja. Artinya lihat visi misinya. Jualan visi misinya itu apa di situ. Nah, kena nggak ke hati ibu bapak sekalian? Silakan saja, tidak ada masalah, saya bilang gitu. Yang pastinya cari sosok pemimpin itu yang cinta kepada masyarakatnya, yang bagaimana bisa menaikkan perekonomian masyarakatnya. Saya sampai seperti itu aja. Dan saya tidak mau terpecah yang selama ini kita Kota Tebing Tinggi ini sudah begitu kompaknya, sudah begitu guyupnya. Jangan gara-gara hanya satu hari pada tanggal 27 November ini terpecah belah seperti itu. Saya sampaikan seperti itu gitu loh. Nanti ya mohon maaf lah, mungkin sama-sama nih ke masjid, tapi gara-gara berbeda bidan jadi berbeda. Jangan, saya bilang, nggak boleh seperti itu, saya bilang. Nggak boleh seperti itu, saya bilang gitu. Suasana politik ini kita anggap ini adalah pesta demokrasi kita. Ini pesta kita bersama, dan mesti sama-sama ini kita jaga keamanan dan ketentramannya. Setuju, Pak. Kita sangat menunggu ya keamanannya, Pak ya. Satu lagi Pak, mungkin tadi untuk masyarakat ya Pak. Kita tahu bahwa ASN salah satu juga ada beberapa isu di beberapa daerah tuh masalah nih Pak soal ASN ketika pilkada, ketika pesta demokrasi Pak. Bagaimana nih Pak kira-kira upaya pemerintah daerah untuk menjaga netralisasinya teman-teman kita Pak? Makasih Mbak Mitra. Artinya saya juga ASN nih Mbak. Saya juga ASN. Kita juga punya aturan-aturan yang memang menyatakan itu kita memang punya hak politik atau hak pilih kita. Tapi kita tidak boleh berkampanye atau mengayu-ayukan. Dan saya sudah beberapa kali mensosialisasikan juga ke seluruh jajaran di Kota Tebing Tinggi itu. Dan saya menyampaikan, kalian itu ASN semua itu kita sama. Saya harap mereka itu sebagai agen perubahan. Apa itu? Jadi kalian itu pasti punya domisili masing-masing. Jadi anggap aja mungkin Mbak Mitra ini ASN nih. Mbak Mitra itu mesti saya sampaikan ke depan 10 rumah ke depan Mbak Mitra itu, ke belakang 10, ke kanan 10, ke kiri 10, artinya udah 40 gitu, 40 rumah. Itu menjadi tanggung jawab masing-masing ASN itu untuk menjaga kekondusifannya. Paparkan kepada masyarakat itu tentang pilkada ini. Ayo mereka ke TPS. Gunakan hak pilih mereka. Nah, jadi selain mereka juga sebagai ASN itu, tapi saya sampaikan mengayukan itu ke TPS, tapi tidak memihak satu paslon apapun itu. Ya kan sekarang ini juga kan Mbak, ya masyarakat kan mungkin sebagian ya, saya tidak bilang semua juga kan mungkin ada keengganan juga sih, ngapain sih ke TPS. Kan saya kan punya tanggung jawab berat juga nih Mbak. Artinya partisipan masyarakat itu. Partisipasi. Berapa? Jadi saya bilang ke ASN saya itu kamu itu masing-masing punya tanggung jawab. Jadi agen perubahan di situ. Artinya apa? Yang selama ini mungkin kamu juga apatis, tidak pernah mengayu-ayukan untuk ke TPS dalam tanda kutip yang baik. Tidak memilih satu paslon siapapun itu, tapi ayukan masyarakat ke TPS pada tanggal 27 November nanti. Waduh, jadi setiap ASN punya tanggung jawab 40 minimal ya Pak 40, saya bilang. 40. Bayangin aja, kamu tinggal di mana komplek A, berarti 10 ke depan kamu lihat, kamu mesti tahu rumah si A, si B, si C. Ingatkan, tanggal 27 November, pastikan juga mereka sudah dapat nggak nanti administrasi yang benar. Lapor, saya sampai seperti itu. Waduh, detail langsung Pak. Iya, artinya ya kita aparatur Mbak. Jadi kan sukses pilkada ini kan sukses kita bersama juga. Setuju. Jangan kita juga sebagai penyelenggara pemerintahan apatis. Kan seperti itu. Ya ngapain sih kita berpikirnya, artinya ya partisipannya pun kecil seperti itu kan, seperti itu. Jadi kan itu kan kalau partisipan kecil itu berarti saya cerita Tebing Tinggi aja. Berarti masyarakat saya itu tidak percaya sama saya dan tidak percaya terhadap pemerintahan kita. Kan seperti itu, pemerintahan khususnya Kota Tebing Tinggi. Nah, jadi kalau mereka tuh dengan partisipan semangat ke TPS kan otomatis kan berarti ini mungkin mereka juga menggunakan hak pilih suaranya yang baik dan benar. Menggunakan hak pilih suara dan tentu saja aman ya Pak, insya Allah ya Pak. Ya insya Allah itu kondusif yang perlu. Saya bilang juga kita nggak perlu terkenal nanti. Terkenal kenapa gitu loh. Ya tiba-tiba nanti kok ada
masalah di Kota Tebing. Kata Mas terkenal gitu ya. Kita nggak perlu terkenal seperti itu, saya bilang gitu. Kita adem, ayem, bagaimana kita kawal ini pesta demokrasi kita ini dengan baik dan benar. Dan saya sampaikan ke asisten saya, jangan pernah ada hoak-hoak itu. Oh ya, benar sekali. Di media sosial, seperti hal seperti itu. Kalau perlu pun Anda seorang asisten itu, ya saya sampaikan, Anda itu menetralnya, saya bilang gitu. Baik. Seperti itu. Baik Pak Arya, kita kawal pesta demokrasi Iya, kita pasti. agar aman dan Insya Allah. Siap Bapak. Bapak terima kasih banyak Pak atas informasi yang menurut saya menarik banget ya, sehingga masyarakat kita lebih tahu lagi soal tebing tinggi Pak. Tapi mungkin sebelum kita tutup, Bapak mungkin ada kata-kata kunci atau kata-kata akhir lagi Pak? Cukup lah Mbak, tadi setiap bahasa itu udah kata-kata kunci semua itu. Sudah cukup ya. Sudah cukup, Tapi intinya makasih. mainlah ya Pak ke tebing Iya, tinggi mainlah ya ke Pak ya. tebing tinggi. Biasa, artinya itu kota yang adem, kotanya dengan yang ramah tamah masyarakatnya, dan itu insya Allah kota yang aman juga. Kota yang aman juga. Kalau saya sih pesannya cobain lemangnya karena enak banget. Enak Banget ya pasti. Pak ya. Nanti kalau kena lemangnya, apalagi kena seli lemangnya, wah, Waduh. pastinya tetap di hati nanti gitu. Mantap sekali. Bapak terima kasih Ya, banyak makasih, atas Mbak Mitra. informasinya Ya, yang makasih. luar biasa sekali Bapak. Baik, demikian bincang-bincang kita pemirsa bersama pejabat Wali Kota Tebing Tinggi Bapak Mutakin Hasrim. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarikan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.